saya punya KTA, kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama. Bahkan KTA saya yang ngasih langsung Sekjen PBNU. Gus, titipan dari Pak Said, KTA-nya Gus Miftah Kartanu. Maka kalau kemudian saya ditanya, apakah orang Indonesia juga harus ikut-ikutan pakai jubah seperti orang lain? Tentunya jawabannya tidak. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pakai sorban, pakai jubah, dan pakai saudara. Dan jadilah orang Islam, tapi jangan jadi orang sekuler. Artinya apa? Nilai ajaran agamanya kita pakai, tetapi budayanya tidak harus sama. Makanya para ulama ikutin Nabi. Para ulama pakai sorban, para ulama pakai jenggot, para ulama pakai jubah. Ikut siapa? Bagaimana dengan cara orang Indonesia menutup aurat? Apakah harus menggunakan jubah? Ikut siapa? Ikut siapa? Sampai Hadratus Syekh Al-Alimul Allamah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pakai sorban, pakai jubah, dan pakai jenggot, saudara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bab kesunahan menggunakan gamis. Wan Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, Ummi Salamah qalat bercerita, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillahil qamisu. Ahabba thiyabi ila Rasulillah al-qamisu, paling disenanginya baju bagi Rasul adalah gamis. Gamis itu adalah baju yang berjahit. Kalau sarung tidak harus berjahit, bisa lembaran dilipat. Kalau baju berjahit, yang nggak kebuka, kalau kebuka namanya jubah. Baju dijahit, tutup lah ini kan, dijahit. Kemudian tidak kebuka. Baju yang dijahit dan tidak kebuka, dan biasanya dipakai untuk dalam, namanya gamis. Dan Nabi senang dengan seperti itu, dan umumnya dipakai dari kutun dan bukan dari wol. Rawi Imam Abu Dawud dan Tirmidzi wa qala hadits hasan, ini adalah hadits hasan. Baik. Atau dinukil, kita dengar bahasa Nabi pernah menggunakan, ini beda lagi. Misalnya pakai imamah, sebagian mengatakan hanya sekedar mubah, sebagian mengatakan sunnah. Pakai jubah, Nabi pakai jubah, Nabi pakai gamis. Lihat, bagaimana hukumnya mengenakan itu semuanya? Hukumnya adalah sah-sah saja, boleh-boleh saja. Yang tidak pakai nggak ada masalah, ini bukan kewajiban. Ingat, saya tidak mau pakai, saya tidak mau pakai imamah, Anda tidak salah. Saya tidak mau pakai jubah, nggak ada masalah. Saya tidak mau pakai gamis, nggak ada masalah. Anda sudah menutup aurat pakai baju batik tadi. Lalu bagaimana yang pakai gamis, pakai jubah? Sama, kalau niatnya untuk sombong, mau biar dia anggap ini, ya salah niatnya, bukan bajunya yang salah. Pakai jubah, pakai imah, niatnya wah biar dianggap ini, sudah niatnya salah. Ini bukan urusan hati, kita hanya bicara zahir saja. Bagaimana segala baju yang diindikasi atau dinisbatkan kalau itu kepada Rasulullah, maka ketahuilah, bagi yang tidak pakai, karena ini bukan sebuah kewajiban. Bahkan masalah kesunahannya pun adalah sebab ulama berbeda. Kalau kita niat mengikuti Nabi dapat kesunahan. Kalau tidak, ya enggak. Artinya ini adalah wilayah mubah. Kalau mau naik wilayah sunnah, Anda tidak haram kalau tidak pakai baju jubah. Anda tidak haram kalau Anda tidak pakai gamis. Tidak ada masalah. Yang masalah bagaimana? Yang masalah adalah siapapun yang merasa risih dengan apa yang pernah dipakai Rasulullah, hati-hati, itu saja. Kalau Anda lihat, gamis, jubah, imamah, hati-hati, Anda membenci Rasul, khawatir imannya kropos. Beda ya. Kalau Anda melihat orang, kalau Anda tidak mau pakai jubah, suka-suka. Saya ikut mbah saya kan seorang kiai. Oh, oke, tidak ada masalah. Wong mbah Anda menutup aurat. Pakai apa mbahmu? Pakai belangkon. Oke. Pakai kuat songkok, nggak ada masalah. Lalu bagaimana yang pakai jubah? Ya, nggak ada masalah, selesai. Tapi kalau awas, Nabi pernah pakai jubah. Sehingga para ulama itu begitu pandainya membangun cinta dengan Rasulullah sampai urusan istinja dengan batu. Orang istinja dengan batu atau yang serupa dengan batu semacam tisu dan sebagainya, itu hukumnya mubah. Boleh Anda lakukan, boleh tidak. Tapi bagi siapapun yang merasa jijik, maka dia wajib melakukannya agar tidak merasa jijik dengan yang dilakukan Nabi. Maka mohon, semua apapun yang dinisbatkan kepada Nabi, hati-hati. Jangan Anda merasa tidak nyaman. Kalau ada orang pakai misalnya baju yang mencoba niru Nabi,
kita khusnudzon, semoga niatnya benar. Nggak usah pamer ilmu, pamer. Anda salah. Anda sudah masuk wilayah hati yang Anda tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi indah hidup tuh. Kalau ada orang pakai jubah, yang pakai jubah tolong ya jaga hati. Jangan sampai ini menjadi baju kesombongan. Tadi nggak boleh baju kesombongan. Bisa jadi baju kesombongan. Biar dianggap ini. Tapi kalau ada orang pakai baju tanpa niat apa-apa, Anda tidak boleh merendahkan. Tidak boleh Anda mengolok. Apalagi itu dinisbatkan kepada Nabi. Hati-hati, jangan-jangan kita mengingkari apa yang dilakukan Nabi. Tidak perlu berkata kalau Nabi dijawab pasti pakai belangkon. Tidak usah ngomong begitu. Kenyataannya Nabi tidak pakai belangkon, dan Nabi tidak melarang Anda pakai belangkon. Bahkan ulama-ulama banyak pakai belangkon kok. Dan itu penerus Nabi SAW. Jadi boleh baju adat, boleh dipakai, boleh nggak dilarang. Saya sesaat juga pakai kok. Hanya kalau saya pakai begini itu banyak hal yang kami. Guru-guru saya kebetulan banyak yang pakai begini. Ada yang pakai songkok ya, kadang saya pakai songkok. Saya pakai ini. Semoga kita dijauhkan dari kesombongan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Enggak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sedikit sombong, sebiji darah sebiji sawi. Lalu ada seorang laki ar-rajul yas'al, ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, inna rajulan yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'lahu hasanatan." Ya Rasulullah, bagaimana jika ada orang itu pengen bajunya bagus, sandalnya juga bagus, bagaimana dengan orang ini pengen beli baju yang bagus, pakai baju yang bagus? Nabi tidak mengatakan haram, tidak. Nabi malah menyanjung, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha bagus, senang kalau bagus. Umat Islam jangan lecek. Boleh yang rapi, bersih. Itu disesuaikan, tidak harus pakai jubah, enggak, yang pantas dong. Biarpun bajunya baju lama ya agak rapi deh, setrika, kalau tidak punya setrika taruh bawah bantal, bawah kasur, biar apalagi mau hadir majelis ilmu, biar kelihatan rapi gitulah. Al-kibru, dan kibir yang sesungguhnya, kesombongannya sesungguhnya, kata Nabi apa? Batarul haq, di saat Anda menolak kebenaran. Wa qamtun nasi, suka merendahkan orang lain, merendahkan orang pakai langkon, merendahkan orang pakai batik, biarpun Anda jubahan, Anda rendah, Anda orang sombong. Sama Anda merendahkan orang pakai jubah, lebih lagi. Oh, Ustaz pakai belangkon, Ustaz pakai kopiah hitam. Loh, Anda merendahkan orang tuh busuk hati Anda. Apalagi sama yang pakai belangkon merendahkan wong Jawa pakai. Nah, ini Anda kenapa harus merendahkan? Anda ini kenapa masuk wilayah merendahkan? Nabi mengatakan kok itulah sombong. Biarpun kelihatannya modelmu model bungkuk-bungkuk begini, ternyata sombong. Orang tidak ada yang tawaduk kayak saya. Anda sombong, perilakunya tok kelihatannya munduk-munduk, tapi sombong. Baik, mari kita jauhkan dari sombong. Selesai ya masalah baju ya.